Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizal. Hari ini kita akan sedikit bicara mengenai KPI ya. Apa itu KPI? Key Performance Indicator. Jadi KPI itu sudah banyak digunakan di hampir semua perusahaan ya. Tentunya seperti apa? Bentuknya itu seperti rapot itu aja ya. Jadi kayak kita rapotan yang untuk melihat performa atau nilai-nilai kita ya selama setahun atau selama sebulan. Jadi di perusahaan atau di pabrik itu semua punya KPI, KPI-nya perusahaan secara keseluruhan ya. Jadi bisa menilai performa perusahaan, ada KPI-nya direktur, ada KPI-nya kepala departemen ya. Kemudian ada KPI-nya supervisor, KPI sampai ke KPI-nya operator. Jadi setiap orang punya KPI-nya masing-masing sehingga dia bisa dinilai. Nah, isinya apa? Isinya macam-macam ya. Jadi apa aja yang dirasa dikerjakan oleh orang tersebut itu akan dinilai. Baik kerjanya itu sama-sama ataupun kerjanya mandiri, nah, sehingga nanti ada target sama realisasinya, sehingga ada penilaian, ada bobotnya seperti itu. Nah di supply chain sendiri ya itu juga pasti ya ada KPI-nya, di quality juga ada, di R&D juga ada. Yang kita sedikit bahas di sini adalah di supply chain manajemennya ya. Mungkin ada beberapa penilaian yang biasanya ada dan penting ya untuk diukur performanya agar proses supply chain-nya itu bisa berjalan dengan bagus ya. Oke. Saya berikan ada 3 saja ya sedikit buat gambaran. Yang pertama adalah OTIF by request ya. Jadi OTIF by request itu kepanjangan dari on time in full. Jadi pengiriman ya ke customer selain full ya sesuai permintaan jumlahnya juga sesuai waktunya, jadi nggak terlambat. Hingga kalau ada customer minta di bulan depan dikirimkan atau ada tanggal-tanggal tertentu ya kita harus mengirimkan di tanggal tertentu itu atau di bulan tersebut dengan jumlah yang sama ya. Nah biasanya kita mikir loh, emang kan kayak gitu ya? Enggak ya, jadi yang kita mungkin alami selama ini hanya kuantitinya aja ya yang kita penuhin, tapi kadang-kadang waktunya meleset. Nah kalau OTIF ya, ada penilaian OTIF ya, dinilai ya berapa yang on time berapa yang full sekaligus yang on time, dan ada kata-kata by request ya karena ada permintaan dari customernya, saya minta tanggal ini, tanggal itu, jumlah ini, jumlah itu. Nah, itu harus dinilai. Dia aktivitasnya ya banyak teman-teman ya, jadi harus dipastikan finish good-nya ada ready ya, jadi bisa dikirim tepat waktu, kemudian proses produksi seperti apa supaya barang itu ready, kemudian ketersediaan bahan bakunya, mesinnya, orangnya, dan aktivitas operasional di pabrik tersebut sehingga nanti pencapaian OTIF-nya bisa bagus. Oke. Yang kedua adalah day on hand ya. Jadi berapa hari stok kita itu ada di gudang, stok apa aja yang dikelola tim supply chain ya. Stok bahan sama stok finish good ya. Itu yang ada yang dikelola. Jadi sebisa mungkin ya nggak lama-lama, pinginnya sih ya cepat lah ya, cepat datang dipakai, cepat datang dipakai. Tapi jangan lupa kalau terlalu cepat, istilahnya cepat banget itu stok kita terlalu sedikit banget ya. Jadi datang sedikit pakai, takutnya nanti nggak bisa mengantisipasi ada yang perubahan, ada permintaan tambahan. Kebanyakan jelas nggak boleh, tapi terlalu sedikit nggak bagus, sehingga nanti kita tiap perusahaan harus men-setting targetnya. Biasanya targetnya itu all ya untuk satu perusahaan, tapi nanti bebannya diberikan ke tiap-tiap orang. Nanti misal saya sebagai siapa ya, kepala departemen supply chain, nanti beban day on hand-nya targetnya sama dengan orang, tapi bobot saya lebih tinggi karena saya harus bertanggung jawab penuh. Mungkin di bawahnya ada bobot yang lebih besar lagi, bisa jadi ya, karena bawahan saya ini memang tugasnya untuk ngecek day on hand juga gitu. Atau yang departemen lain ya, pembelian dapat juga penilaian day on hand ya, dia juga, tapi bobotnya lebih kecil, targetnya sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Berikutnya adalah cost ya. Jadi di setiap aktivitas kita pasti diukur dengan biaya ya. Dan di supply chain juga ada biaya juga. Biayanya apa aja ya, mulai dari biaya pembelian, ada biaya penyimpanan ya, kemudian biaya simpan di bahan maupun finish good, dan biaya pengiriman ya. Dan yang kalau kita bisa menghemat biaya pembelian itu sudah bagus, kemudian menghemat biaya aktivitas yang di warehouse juga bagus. Delivery-nya, transportation cost juga bisa dihemat ya, di reduce lah. Kalau enggak, biaya itu jangan sampai naik ya. Produktivitas yang lain boleh naik, tapi biayanya tetap harus ditahan. Itu tugas di supply chain management yang bisa diukur ya, karena biaya kan bisa diukur, pengeluarannya, pemakaiannya, penggunaannya ya, bisa di reduce, bisa di minus dengan baik. Nah itu teman-teman 3 KPI yang biasanya ada ya, dan kalau bisa sih harus ada ya di setiap KPI-nya supply chain management. Dan yang lain juga banyak ya, bisa nanti Anda ngikut performanya finance, Anda ikut kita tapi bobotnya kecil, atau Anda munculkan lagi ya. Biasanya KPI itu ada banyak, ada mungkin di atas 5 lah ya penilaian kita nanti buat akhir tahun, 6 bulanan kita perform seperti apa, nanti perbaikannya mau ngapain ya, karena dari nilai-nilai itu mungkin ada yang tercapai atau ada yang enggak. Nah, itu saja mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.